Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Junior dengan NIM 2441009. Di sini saya akan menjelaskan presentasi lanjutan video kedua tentang studi kelayakan bisnis Cokodot. Selanjutnya, aspek teknis dan produksi. Logika penetapan skala produksi. Berdasarkan proyeksi penjualan di atas, memproduksi secara manual sudah tidak lagi relevan karena akan menimbulkan bottleneck dan ketidakkonsistenan kualitas. Oleh karena itu, logika manajemen menetapkan skala industri menengah dengan pembelian mesin berkapasitas ratusan kilogram per hari. Skala ini dipilih karena memberikan efisiensi yang optimal, tidak terlalu kecil yang membuat biaya tenaga kerja membengkak, namun tidak terlalu masif yang beresiko membuat mesin menganggur di luar musim liburan. Analisis rinci proses produksi. Proses perpaduan coklat dan dodol bukanlah sekadar mencelupkan dodol ke dalam panci panas. Jika hal itu dilakukan, coklat akan rapuh dan kusam. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan proses rekayasa suhu makanan yang ketat. Yang pertama, persiapan isian dodol. Dodol mentah yang dipasok dari perajin lokal dipilih yang kadar airnya rendah. Dodol kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemotong berskala industri agar ukurannya presisi. Misal 2 kali 1 cm. Keseragaman ukuran ini penting agar saat digigit proporsi coklat dan dodol di dalam mulut seimbang. Yang kedua, proses tempering. Kunci kualitas coklat. Coklat blok premium dilelehkan dalam wadah baja anti karat dengan mengandung otomatis. Proses tempering bertujuan mengontrol kristalasi lemak kakao. Cocoa butter. Suhu dipanaskan secara homogen hingga 45 Celcius untuk melelehkan semua kristal. Lalu diturunkan paksa ke 28 Celcius menggunakan jaket pendingin air dan dinaikkan sedikit ke 30 Celcius sampai 31 Celcius. Logika dari fluktuasi suhu ini adalah untuk membentuk kristal beta tipe V yang menghasilkan coklat yang mengkilap paripurna padat berbunyi snap saat dipatahkan dan tidak menempel di tangan saat dipegang, namun seketika meleleh saat terkena suhu tubuh di dalam mulut. Yang ketiga, molding percetakan. Coklat leleh yang telah melalui tempering dituang ke dalam cetakan berbahan polikarbonat untuk membentuk kulit luar. Potongan dodol lalu disisipkan di tengahnya secara presisi sebelum ditutup kembali dengan lapisan coklat kedua. Yang empat, cooling. Pendinginan thermal. Cetakan yang telah penuh berjalan di atas sabuk konveyor memasukkan mesin cooling tunnel bersuhu konstan 10 Celcius sampai 20 Celcius dengan aliran udara terkontrol. Pendinginan perlahan selama 5 sampai 20 menit. Ini logikanya akan membuat coklat penyusut secara merata dari dinding cetakan sehingga mudah dilepaskan tanpa cacat fisik. Yang kelima, packaging. Produk dibungkus mesin penyegel menggunakan aluminium foil, mencegah perpindahan bau dan oksidasi lemak. Selanjutnya, foil dimasukkan ke dalam box karton luar yang telah dihiasi jargon-jargon lucu yang menjadi senjata promosi. Logika tata letak produksi. Untuk menghindari konsumsi silang yang sangat diharamkan dalam industri pangan, tata letak menggunakan metode produk atau proses layout secara searah, linear flow. Bahan mentah masuk dari pintu belakang bergerak maju keluar pemotongan, lalu keluar tempering dan pencetakan dapur bersih. Lalu masuk lorong pendingin ke ruang pengemasan dan produk jadi keluar ke pintu depan. Gunung bersuhu sejak 80 Celcius alur searah. Ini memastikan karyawan area barang kotor tidak berpapasan dengan karyawan area produk jadi yang steril. Logika pemilihan lokasi strategis. Mengapa pembangun pabrik di Garut dan bukan di Jakarta Pusat yang dekat dengan pasar terbesar? Pemilihan lokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat didasarkan pada metode penilaian rantai pasok. Supply Chain Scoring Method yang mempertimbangkan beban operasional, lokasi produk sekaligus gerai utama, flagship flagship store dipilih di kawasan sentra oleh
oleh dan pariwisata yaitu di kawasan Tarogong, Kabupaten Garut dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku utama, berada langsung di tempat asal muasal dodol akan sangat memudahkan kelancaran suplai bahan baku utama dodol Garut asli. Selain memastikan bahan baku selalu dalam kondisi segar, hal ini juga menekankan biaya transportasi logistik secara signifikan. Dekat dengan target pasar pariwisata, kawasan Tarogong merupakan jalur utama dan pusat belanja oleh-oleh yang wajib dilewati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata di Garut, seperti kawasan Cipanas, Darajat, atau Gunung Papandayan. Biaya operasional yang lebih efisien, biaya sewa lahan atau gedung, serta standar upah tenaga kerja UMK di Garut relatif lebih terjangkau dibandingkan kota besar seperti Bandung atau Jakarta. Hal ini dapat membantu menekan harga pokok produksi HPP dan mengoptimalkan laba. Akses transportasi untuk distribusi lokasi berada di jalan utama provinsi yang memudahkan akses kendaraan, mobil box atau truk pendingin untuk proses pengiriman dan distribusi produk ke berbagai agen mitra e-commerce, dan reseller di luar kota. Manajemen skedul kerja. Jam kerja normal adalah satu shift 8 jam, 6 hari kerja per minggu, namun logika produksi makanan retail sangat fluktuatif mengikuti kalender di bulan. Manajemen menerapkan sistem operasi fleksibel. Pada 2 bulan sebelum Hari Raya Lebaran dan Natal, pabrik akan beroperasi dalam sistem 2 shift hingga 3 shift untuk menumpuk inventaris barang jadi demi menghindari kehabisan stok saat permintaan meledak di hari H. Penilaian aspek keuangan, analisis dan rasionalisasi. Dalam studi kelayakan bisnis, proyeksi keuangan adalah parameter pamungkas yang membuktikan apakah ide kreatif dapat diterjemahkan menjadi keuntungan yang logis secara matematis. Berikut adalah jabaran analisis finansial untuk masa operasional 5 tahun ke depan dengan asumsi skala Indonesia menengah. Analisis kebutuhan dana investasi awal yaitu untuk menunjang produksi berkualitas dan memenuhi standar keamanan pangan nasional BPOM. Diperlukan investasi awal kapital ekspenditur sebesar 1,5 miliar. Angka ini disusun berdasarkan logika kebutuhan efisiensi mesin, bukan pembelanjaan mewah yang tidak perlu. Berikut komponen aktiva berwujud, tabel jadwal pelaksanaan kegiatan, dan komponen investasi. Selanjutnya, logika sumber pendanaan. Seluruh kebutuhan dana senilai 1,5 miliar bersumber dari modal sendiri ekuitas yang disetorkan oleh pendiri atau investor secara patungan tanpa melakukan pinjaman kepada pihak perbankan. Logika dari keputusan ini sangat krusial pada tahun-tahun pertama. Bisnis masih dalam tahap adaptasi pasar dengan tidak adanya hutangan bank. Perusahaan terbebas dari tekanan pembayaran kewajiban bunga bulanan atau bunga kredit yang dapat mengganggu dan menguras arus cash flow perusahaan. Ini membuat operasi lebih aman dan tenang. Selanjutnya, penentuan harga pokok produksi (HPP). Logika efisiensi biaya sangat terlihat di sini. Walaupun produknya terlihat mewah, HPP dapat ditekan menjadi 16.000 per kemasan, karena bahan dipesan langsung bertonton dari produsen pertama, bukan pembeli eceran. Komponen biaya per kemasan tunggal. Dengan mematok harga jual retail sebesar 35.000, perusahaan mendapatkan laba kotor atau margin sebesar 19.000, sekitar 54% per unit. Margin tebal ini sangat masuk akal di industri pangan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai iklan agresif di media sosial. Selanjutnya, proyeksi laba rugi komprehensif, income statement 5 tahun. Asumsi logis dari tabel ini, perusahaan berhasil memproduksi dan menjual mulai dari 36.000 bar pada tahun pertama, sekitar 1.000 bar per hari, target yang wajar untuk distribusi nasional. Terus bertumbuh sebesar 10-50% per tahun seiring ekspansi gerai pajak menggunakan tarif pajak penghasilan presentasi final atau UMKM. Berikut
komponen aktiva berwujud. Selanjutnya arus kas dan rasio kelayakan investasi. Logika krusial dalam investasi, laba bersih bukanlah uang tunai di tangan untuk mendapatkan nilai uang tunai yang sesungguhnya. Kita harus menjumlahkan kembali beban penyusutan karena penyusutan adalah biaya pembukuan semu, bukan uang tunai yang benar-benar keluar dari dompet perusahaan. Perhitungan arus kas bersih, proses sama dengan EAT ditambah penyusutan 110 juta. Yang pertama, arus kas masuk tahun 1, 450 ditambah 110 sama dengan 560 juta. Yang kedua, arus kas masuk tahun 2, 550 ditambah 110 sama dengan 660 juta. Selanjutnya, arus kas masuk tahun ketiga, 700 ditambah 110 sama dengan 810 juta. Yang selanjutnya arus kas masuk tahun 4, 840 ditambah 110 sama dengan 950 juta. Arus kas masuk tahun kelima, 1080 ditambah 1110 sama dengan 1150 juta. Yang pertama, Net Present Value. Dengan suku bangsa atau diskon faktor 10% logika NNV, nilai uang masa depan inflasi tidak sama dengan saat ini. Kita harus menarik mundur. Nilai kas 5 tahun ke depan menggunakan diskonto 100% untuk melihat nilai realnya di masa sekarang. Total presentasi value dari arus kas tahun 1 hingga 5 sama dengan 509 ditambah 545 ditambah 608 ditambah 648 ditambah 738 sama dengan 3. Bisa dilihat di sini. NRV total present value 3.048 miliar dikurangi investasi awal sama dengan 1,5 miliar. Penjelasan logis nilai NRV positif sangat besar artinya menanamkan modal 1, miliar di proyek ini menghasilkan nilai tambah kekayaan real sebesar 1,54 miliar di luar pengembalian pokok modal. Kesimpulan sangat layak. Profitability Index. Logika PI mengukur seberapa efisien setiap rupiah yang ditanamkan penghasilan penerimaan kas. PI sama dengan total present value kas dibagi investasi awal sama dengan 3 miliar 48 sama dengan 1,5 miliar dibagi 1,5 miliar sama dengan 2,03 miliar. Penjelasan logis nilai PI sebesar 2,03 berarti setiap Rp 1.000 yang diinvestasikan akan menghasilkan penerimaan sebesar 2.300 karena angka lebih dari satu proyek sangat menguntungkan. Kesimpulan sangat layak. Yang ketiga, payback period. Logika PP menjawab pertanyaan berdasarkan investor, kapan uang saya kembali utuh? Investasi 1.500 juta, arus kas menutupi investasi di tahun 1, yaitu 560 ditambah tahun 2 dengan 660 sama dengan 1.220 juta. Sisa modal belum tertutup 1.500 sama dengan 1.220 sama dengan 280 juta. Sisa ini akan di-cover di tahun 3 yang memiliki arus kas 810 juta waktu tambahan, yaitu 280 dibagi 810 dikali 12 bulan sama dengan 4,14 bulan. Penjelasan logis, modal 1,5 akan lunas kembali ke tangan investor hanya dalam waktu 2 tahun, 4 bulan, 4 hari karena
Umur rencana proyek adalah 5 tahun. Pengembalian yang kurang dari separuh umur proyek ini mengindikasikan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Kesimpulan sangat layak. Yang keempat, average rate of return. Logika ARR menghitung presentasi keuntungan rata-rata per tahun berdasarkan akuntansi murni. Rata-rata laba bersih PAT 5 tahun sama dengan 724 juta. ARR sama dengan rata-rata laba bersih dibagi investasi awal dikali 100%, yaitu 724 juta dibagi 1.500 juta sama dengan 48,26%. Penjelasan logis keuntungan rata-rata per tahun hampir menyentuh 50%. Angka ini jauh mengalahkan bunga deposito bank maupun atau return saham obligasi. Kesimpulan sangat layak. Yang kelima, internal rate of return. Logika IRR mencari tingkat presentasi suku bunga maksimal di mana proyek ini masih mencapai titik impas, NNP sama dengan 0. Berdasarkan perhitungan matematis, komputasi IRR menyentuh angka 41,85%. Penjelasan logis cost of capital atau ekspektasi minimum pengembalian diasumsikan 100% karena kemampuan proyeksi menghasilkan pengembalian 41,85% jauh di atas ekspektasi 10%. Maka uang investor akan tumbuh sangat eksponensial. Kesimpulan sangat, sangat layak. Penilaian aspek manajemen dan sumber daya manusia. Logika manajemen pada masa pembangunan proyek. Pembangun pabrik industri makanan tidak bisa asal jalan. Diperlukan kerangka manajemen POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, agar jadwal selesai tepat waktu dan anggaran 1, miliar tidak bocor atau mengalami pembengkakan. Planning, perencanaan ketat. Menyusun cetak biru pabrik makanan yang sesuai pedoman cara produksi pangan olahan yang baik, misalnya perencanaan saluran pembuangan limbah tertutup agar pabrik lulus inspeksi BPOM, serta menjadwalkan impor atau pembelian mesin tempering dan dari vendor. Yang kedua, organizing, mengalokasikan tim khusus yang akan memburu pengrajin dodol terbaik di Garut untuk diikat kontrak eksklusif, sementara tim legal fokus mengurus sertifikasi tanah dan bangunan. Actuating, memulai renovasi fisik gedung, memasang kelistrikan tegangan tinggi untuk pendingin, serta melakukan rekrutmen gelombang pertama untuk operator mesin. Yang terakhir, controlling, secara harian memantau grafik pengerjaan kontraktor. Jika pembangunan listrik terlambat dari tenggat waktu, manajer proyek langsung melakukan intervensi agar rencana pembukaan grand opening tidak tertunda. Logika pembagian peran masa operasional. Ketika operasional berjalan, struktur organisasi sengaja dibuat fungsional dan ramping agar jalur birokrasi dan pengambilan keputusan tidak terbelit-belit. Spesialisasi tugas sangat dijaga ketat. Yang pertama, manajemen produksi dan quality control. Peran paling vital di dalam pabrik logikanya jika manajer ini lengah terhadap suhu tempering coklat, maka ratusan kilogram produk akan rusak massal. Tanggung jawabnya berfokus penuh di area internal pabrik, mengawasi kesterilian dan produktivitas pada operator mesin. Yang kedua, manajer R&D dan pemasaran kreatif ini adalah otak dari inovasi kata-kata lucu di kemasan cokodot. Mereka bertugas terus memantau topik apa yang sedang viral di Twitter atau TikTok dan menerjemahkannya menjadi didesain kemasan baru dalam hitungan hari. Mereka tidak mengurusi pabrik, melainkan fokus pada pikiran konsumen dan penjualan. Yang ketiga, supervisor logistik dan rantai pasok bertugas menghitung persediaan bahan baku. Logikanya, coklat dan dodol memiliki umur simpan. Jika membeli bahan mentah berlebihan, modal akan mengendap dan bahan membusuk. Jika kekurangan produksi terhenti, pengendalian inventaris dengan metode first in first out
Vivo adalah tugas krusial posisi ini. Yang keempat, staf produksi atau operator. Dibagi menjadi pengolah adonan dan tim packager. Tim ini dipilih dari sumber daya manusia lokal dengan syarat ketat mengenai kebersihan pribadi, seperti wajib menggunakan sarung tangan penutup rambut, menutup wajah, dan baju bebas serat. Penilaian aspek hukum dan legalitas. Logika pemilihan bentuk badan usaha. Secara teori, usaha ini bisa saja dimulai dengan nama CV atau usaha perseorangan. Namun, secara logika, bisnis yang visioner menggunakan bentuk perseorangan terbatas. PT adalah keharusan mutlak. Ada dua logika krusial di balik ini. Pertama, hukum pemisahan aset. Jika suatu saat perusahaan menghadapi krisis hukum perdata, kewajiban PT hanya sebatas aset perusahaan. Harta pribadi, rumah, atau mobil pendiri akan aman dan tidak bisa disita. Kedua, hukum kepercayaan pihak ketiga. Kredibilitas. Retail modern rasional. Minimarket, supermarket, atau bandara. Umumnya mensyaratkan supplier mereka harus berbadan hukum PT. Tanpa PT, jalur distribusi produk akan sangat terhambat dan kerdil. Selanjutnya jaminan atas dana. Karena total kebutuhan modal senilai 1, miliar ditutup melalui ekuitas patungan internal, status perusahaan adalah zero debit. Secara hukum, perusahaan tidak memiliki ikatan jaminan hak tanggungan seperti sertifikat gedung atau mesin yang diagunkan kepada perbankan. Ini memberikan rasa aman maksimal bagi para pemegang saham karena aset tidak terancam dilelang sita oleh bank. Selanjutnya, urgensi persiapan akta sertifikat dan perizinan khusus. Bisnis makanan memiliki rejim hukum yang sangat ketat karena menyangkut hajat hidup dan kesehatan manusia. Perizinan bukan sekadar formalitas kertas, melainkan paspor keabsahan operasional. Izin edar BPOM RI, makanan yang dikemas massal dan memiliki umur simpan lebih dari 7 hari wajib memiliki izin edar makanan dalam negeri dari BPOM. Jika produk dijual meluas tanpa izin ini, secara hukum negara produk tersebut dapat dikategorikan sebagai barang ilegal, bisa disita, dan pabrik akan disegel. Lolos BPOM membuktikan lab atau pabrik higienis. Sertifikasi halal MUI, Indonesia merupakan pasar konsumen muslim terbesar di dunia. Terdapat regulasi bahwa produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal. Selain hukum negara, logo halal secara psikologis menyingkirkan keraguan di benak mayoritas konsumen saat akan membeli cokodat. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual. Aspek paling rawan di industri kreatif adalah pencurian ide, karena nyawa utama cokodot selain gabungan rasa adalah desain kemasan berkalimat lucu. Maka nama merek dagang logo serta desain tata letak tulisan wajib didaftarkan patennya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian RI. Logikanya, jika ada kompetitor yang membuat produk dengan nama atau jargon yang meniru, perusahaan memiliki dasar hukum absolut untuk menuntut royalti atau mematikan usaha pesaing di pengadilan niaga. Penilaian aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengaruh terhadap perekonomian negara dan peningkatan pendapatan daerah. Pendirian pabrik komersial berskala menengah Cokodot bukan semata-mata untuk mengemukan rekening pemegang saham, tetapi memiliki kontribusi makro yang logis. Perusahaan yang telah membentuk PT dan berstatus pengusaha kena pajak PKP akan rutin menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari setiap penjualan barang, serta pajak penghasilan (PPH) badan di akhir tahun, yang menjadi sumber langsung pemasukan kas negara. Di level mikro dan tata kota, keberadaan fasilitas di Garut turut memicu bergeraknya roda ekonomi daerah, pendapatan asli daerah, atau PAD, gerai-gerai luring, offline yang dibangun dengan estetika modern. Museum Coklat akan membayar pajak
reklame, dan pajak pembangunan. Dan lebih dari itu, mempromosikan pariwisata Garut sehingga menciptakan efek domino kedatangan bus-bus wisata yang kelak menguntungkan sektor perhotelan dan transportasi lokal setempat. Logika efek ganda dan penambahan kesempatan kerja. Terdapat hukum ekonomi multiplier effect yang sangat kental terjadi akibat usaha ini. Kehadiran bisnis ini bukan mematikan usaha kecil, melainkan memberikan napas hidup bagi mereka. Logikanya, Cokodot menjadikan dodol Garut asli sebagai bahan baku utama isian perusahaan, tidak memproduksi dodol sendiri, melainkan bertindak sebagai penjamin pemasokan yang membeli bertonton dodol mentah setiap bulan dari usaha mikro kecil UMKM, pengrajin tradisional di pelosok desa. Dengan adanya jaminan pesanan ribuan kilogram dari Cokodot, para pengrajin dodol tradisional tidak perlu pusing memikirkan biaya pemasar atau memikirkan bagaimana cara agar dodol tidak kadaluarsa di etalase. Mereka hanya perlu berfokus berproduksi. Lantai ekonomi ini menghidupkan petani kelapa untuk santan dodol, petani gula, dan para kuli angkot. Secara langsung, pabrik itu sendiri merekrut puluhan generasi muda setempat yang menganggur, sehingga langsung berimbas pada perbaikan tingkat kesejahteraan keluarga di daerah sekitar. Beroperasinya pabrik tersebut. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan. Industri coklat dan susu menghasilkan air buangan percucian limbah air yang mengandung kadar lemak hewani maupun nabati yang pekat. Secara rasional ekologis, jika lemak kakao ini langsung dibuang ke selokan umum, akan terjadi penyumbatan masif dan pencemaran air sungai warga, menurunkan kadar oksigen air. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen mematuhi dokumen upaya pengelolaan lingkungan. Dengan pemasangan instalasi grass trap di setiap muara saluran air pabrik, sistem filtrasi ini mematikan air limbah yang mengalir ke saluran kota sudah dinetralisasi dan aman bagi ekosistem lingkungan sekitar, memenuhi standar operasional corporate social responsibility di era ekonomi hijau masa kini. Kesimpulan. Kesimpulan dan keputusan kelayakan akhir. Berdasarkan keseluruhan analisis, pembuktian data kuantitatif, proyeksi matematis, dan penjabaran rasionalitas bisnis, logika yang telah dibedah tuntas dari bab 1 hingga bab 8 dapat ditarik kesimpulan komprehensif mengenai posisi usaha Cokodot, Coklat Wit Dodol dari segi pasar, penggabungan kuliner lokal dan global, serta pemungkusan psikologis menggunakan jargon emosional, telah memberikan posisi tawar produk yang tidak terkalahkan di kelasnya. Perhitungan statistik Square meyakinkan bahwa minat masyarakat tidak hanya tren sesaat, melainkan tumbuh stabil. Secara operasional, pabrik di Garut menghemat ongkos logistik dan memperdayakan komunitas petani lokal. Dari segi perlindungan aset, benteng hukum melalui pembentukan PT, hak paten merek, dan BPOM, serta lisensi halal secara kokoh memblokir risiko hukum di masa yang akan datang. Pembuktian final terletak pada indikator kinerja finansial. Modal yang dikucurkan diproyeksikan akan memberikan timbal balik yang sini melihat korelasi antara ide pemasaran yang jenius, eksekusi teknisi yang efisien, mitigasi hukum yang terstruktur, kontribusi sosial yang masif, serta yang terpenting, proyeksi arus kas dan tingkat pengembalian margin yang teramat menguntungkan secara ilmu akuntansi. Maka secara formal dan akademis, proposal investasi pengembangan pabrik industri inovasi kuliner Cokodot dinyatakan sangat layak untuk segera direalisasikan dan diinvestasikan oleh pemegang kepentingan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.